Assalamualaikum Sabuti. Jadi hari ini kami lagi di Pantai Watu Lawang. Pantainya ini berada di Gunung Kidul Wonosari, dan hari ini sahabat UT-nya adalah teng 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 teng. Hey, cantik banget sih, mukanya beda banget. Kacamata. Baiklah, pertanyaan pertama. Oh, langsung pertanyaan nih. Perkenalan aja belum? Gak perlu kenalan. Oke, baiklah, sudah on. Oke, what's the question? Pertanyaan pertama. Sampaikan 3 kata untuk Kak Tari. Pertama, Jujur. Enggak. Itu normal, semua orang baik. Oke. Oke. Yang jelek. Yang pertama, ribet. jelek nih yang jelek ya. Ribet. Pertanyaannya jelek apa sih? Yang ribet. Yang pertama, ribet. Ribet satu. Kedua, cerewet. Ribet. Ketiga, kalau ada maunya, Paksa. kalau ada maunya tuh ya udah Dia harus itu nih. gitu lah. Kayak mana lah, kayak gitulah pokoknya. Gitu. Gak boleh sebenarnya. Ngapa nurutin kakak ke sini? Ya nggak apa-apa. Ini kan sebuah liburan. Aku pun juga suka liburan. Pertanyaan kedua. Berapa orang yang Kacamata ya. Iya. Biar kece. Aku aja yang Berapa? pakai kacamata. Oke. berapa orang yang Janganlah. berapa orang yang lagi deketin kamu? Nope. Demi Allah. Ya Allah. Kayaknya aku nggak pernah. Aku orangnya yang jujur banget deh. Baiklah, bagi kalian yang di sana lagi deketin Isna, maaf. Itu adalah perkataan jujur. Pertanyaan ketiga. Oke. Jadi ada berapa pertanyaannya? Tidak terduga. Oke. Next. Sebutkan alasannya kenapa resign dari pekerjaan aja. Say something. Karena di situ bukan tempat untuk yang menurut saya di situ bukan tempat yang cocok untuk masa depan saya gitu. Dan ada beberapa hal yang sepertinya saya belum pernah memperjuangkan untuk hidup saya. Kira-kira apa sih yang menjadi titik tertinggi untuk pencapaian keinginan Anda dalam hidup gitu? Misal, saya pengen jadi seorang ini, saya ingin menjadi seperti ini gitu. Kalau aku orangnya banyak mimpi ya. Jadi kalau aku bilang itu, aku pengen punya satu manajemen yang bermanfaat. Example. Pengen bisnis lah, punya bisnis. Bidangnya Bidangnya macam-macam, produk dan karya. Gitu aja. logika manusia untuk sampai ke titik itu kira-kira butuh berapa tahun? Sebenarnya saya nggak tahu juga ya, karena setiap manusia kan dia punya waktu masing-masing gitu. Saya juga nggak tahu kapan saya akan di posisi itu. Saya rasa setelah saya menikah mungkin. Target setelah menikah kemungkinan nggak target sih, kemungkinan untuk siap, dan saya harus umur segini ini harus nikah nih. Mungkin itu adalah Mau ke situ ya? enggak Jadi mancing nih enggak gue. harus enggak ini kan versi harusnya manusia kayak kalau misalnya kayak kakak gue harus 28 itu maksimal deh. 27 28 27 itu maksimal deh, kalau perlu nanti gue deh yang lamar orang aja. Iya, iya. Saking gue harus melahirkan anak lah ya. Cita-citaku itu 25 itu maksimal. Tapi tahun ini Nah ini tahun ini 25 nih. kemungkinan itu berarti kan nggak sesuai dengan keadaan lah ya. Iya. Mungkin keadaan lah ya, karena kita baru resign juga, belum ada yang sambungan juga gitu. Berarti kan nggak sesuai dengan keadaan sekarang lah. Iya. Berarti kan 25, jadi Belum mengulur. 25 nih sekarang. Oke, bentar lagi. Oke, saya tahu tinggal 1 bulan lagi. Oke, udah 25. Berarti kemungkinan dari 25 berapa maksimal? Maksudnya Harus menikah di umur segitu. Kan kalau 25 kan
targetnya kan 25. Iya pengennya Tapi- harus sih, tapi kan itu semua kehendak Tuhan ya. Nah, ke maksimal berarti kan karena keadaan yang udah mau 25 dan gak ada something kan butuh persiapan juga Iya, dong. Tapi, iya. Nah berarti kan otomatis ada tripnya gitu loh. Ya intinya ya kan saya cuma bisa berusaha dan berdoa ya. Semoga 25. Cuman kan saya sekarang posisi belum 25 ya. Saya cita-citanya 25 gitu. 25 kan masih 1 tahun yang akan 1 tahun nih gitu. Jadi ya itu aja dulu gitu. Jadi belum punya target 26. Pokoknya masih yang 25 gitu. Gitu. Pokoknya harus 20 enggak harus sih. Oke 25. 25 itu. Mungkin kemungkinan ada nggak 26 27? Nggak, Ya. toleransinya Ya, lah. itu kan toleransinya nggak toleransinya berapa? Toleransinya 26. toleransinya 26 oke. Toleransinya 26 ya. Gak apa-apa nih doa nanti tadi putarin. Ya toleransinya 25 itu udah maksimal banget. Tapi kan secara logika kalau 25 kan tinggal 1 bulan nih. 1 bulan Enggak lebih. lah. Gue usia 25 tuh masih nanti ya kan. Setelah aku masuk 25 untuk menyelesaikan ke 26 kan masih tahun. Gitu loh. Jadi Oke. ya- 25 menjelang 26. Jadi kisaran umur di situ ya, we. ya. Jadi sekitar gitu. Bentar dulu aku mau nyari sendok dulu. Oke. Berarti kan 25 menjelang 26. Sebenarnya gimana sih, Dek? Kriteria yang memang saklek harus ada di pasangan adik. Saya kan kayak udah gini nih, Kak. Harus kayak gini. Karena kita realistis dong. Dengan umur kita segini, kayak kebutuhan saya segini, Kak. Kalau misalnya oke nggak bekerja, Kak, tapi dia punya visi misi segini, nah apa? Yang memang saklek ada 3 aja. 3 Ya. yang memang harus ada. Iya, saklek ada di dia. Seagama janganlah. Itu udah kayak nggak nego-nego lagi. 3 apa? Yang pertama dia harus paham, bukan paham sih, dia orangnya harus mengerti saya lah intinya. Karena kan saya tuh orangnya yang bukan petakilan sih, maksudnya orang banyak mimpi sehingga banyak hal yang ingin saya lakukan. Nah pengennya dia support gitu, orang yang mengerti saya dan bisa support saya kayak gitu. Yang kedua dia juga orang yang dia adalah orang yang saya kagumi. Maksudnya meskipun dia bukan orang yang famous atau gimana, tapi dia yang ada sesuatu hal yang dia kagumi. Wah, yang gitu ya. bikin saya 3. tiga apa ya? Yang ketiga Yang ketiga sebenarnya gini sih, saya tuh orangnya yang nggak kriteria banget sih, yang penting klik aja gitu. Gimana? nyaman lah ya. Ya nyaman. Kalau ngobrol nyambung. Ya nyaman. Ya. Dah itu masalah jodoh. Terus sekarang kita beralih ke masalah. Oke, tadi kan bilang kerjaan itu tidak fashionnya saya di situ. Sebenarnya apa sih yang membuat adik mempunyai ambisi? Kadang kan orang "Ya udahlah kerja ngalir, dapat duit, bisa membahagiakan orang-orang di sekitar, terus kayak ibadah biasa, kayak normalnya manusia biasa gitu. Tapi apa sih yang menginspirasi adik sampai, nah ini ya informasi sejenak dari saya yang saya dapatkan. Jadi posisi dia itu kemarin kerjaan itu adalah selevel S1 itu udah gajinya lumayan seperti itu, dan record naik jabatannya juga cepat. Ya cukup lah dengan gaya hidupnya dia, dengan kebutuhannya dia, itu cukup sebagai perempuan seperti itu. Tapi ada titik akhirnya dia memutuskan, oke, saya berhenti, saya tidak di sini. Kan sebenarnya ada kan orang yang berpikir ya udahlah, ibaratnya saya udah masih muda, udah nanti aja deh cita-cita saya kerja dapat duit, saya ibadah, saya membahagiakan orang-orang sekitar, udah gitu loh. Tapi di sini akhirnya dengan umur yang masih 25 dan gaji jabatan yang tinggi, dan bahkan ditawarkan menjadi HRD, dan itu kemungkinan naik gajinya 10 lebih gitu loh. Nah bayangin ya teman-teman, kalau misalnya kita gitu loh sahabat UT, jadi apa sih yang menginspirasi akhirnya memutuskan, karena kan kita ketika memilih ada yang dikorbanin dong, pertama gaji, ya nggak sih, masalah tempat kenaikan jabatan, ya nggak sih yang harus dikorbanin gitu loh.
apa sih yang menginspirasi akhirnya oke saya stuck, berhenti, saya ini dan akhirnya tidak pernah ada kata penyesalan dalam dirinya nih. Apa ya, kalau kalau aku itu kayaknya semua orang deh pasti nyari pekerjaan itu yang butuh, yang nyaman ya, yang nyaman, kalau bisa sesuai passion gitu kan. Kalau aku sih sebenarnya gini, aku pengennya pekerjaanku adalah yang aku bikin aku nyaman dan bikin aku bergairah untuk menjalani hari-hari atau aktivitasku gitu. Nah, pekerjaan sebelumnya itu tidak memberikan itu gitu. Jadi ya ya udah sejauh jadi ya udah memutuskan untuk pergi gitu. Dan berusaha untuk nyari nyari mana sih yang buat aku nyaman, itu apa sih kamu. Dan sebenarnya aku juga pengen, aku tuh kalau kemarin itu aku bermanfaat, tapi kan bermanfaat untuk saya sendiri dan beberapa orang. Nah, aku pengen pekerjaanku itu selain nyaman juga bisa bermanfaat bagi banyak orang sebenarnya. Cuman ya itu kan proses gitu. Jadi ya itu ya sampai sejauh ini jadi nggak menyesal. Gitu sih, nyaman lah, nyaman dan gairah. Dan titik puncak terakhir yang ingin, kan punya manajemen nih, titik puncak, nah ketika ini pekerjaan saya, ini saya sudah puas dan saya sudah tidak perlu lagi mencari yang lain. Ngerti nggak sih? Sekarang kan masih mencari nih, mana ya, saya masih mencari yang mana ya, saya apa ya, saya nih Kak sebulan ini nggak mau nih kerja, saya mau kayak masih melalang buana gitu. Ini dia ke Jogja, besok mau ke Jakarta, Jakarta mau ke Pare, itu kan masih kayak mencari nih. Apa sih yang membuat Mas, kan kemarin dibilang, kalau dia bilang saya udah punya nih Kak, saya udah punya suatu rencana seperti ini nih gitu loh. Nah, nanti ketika udah dapat itu tuh saya stop. Saya udah nggak akan nyari yang lain, saya tetap di sini, saya hanya mengembangkan atau mempertahankan dan mengembangkan yang saya punya sekarang gitu. Apa? Saya kan tadi bicara tentang bisnis ataupun nanti punya manajemen sendiri ya kan. Jadi saya tuh titik ininya adalah saya tuh pengen banget punya, aku kan melihat kayak teman-teman ataupun melihat lingkungan sekitaran banyak yang membutuhkan pekerjaan atau bagaimana gitu kan. Aku tuh pengen punya, saya tuh bisa memberikan wadah ke mereka untuk keluarin bakat mereka untuk ini berinovasi itu di tempat saya kayak gitu. Jadi pengen punya tim yang banyak dan bisa membiayai mereka, bisa membahagiakan mereka, dan bisa membuat mereka mencapai apa yang mereka inginkan gitu. Mungkin nggak paham sih, jarang sih paham. Berarti kan ini lebih kepada pengembangan diri orang-orang sekitar. Iya. Atau misalnya kayak Ade punya bisnis nih di bidang kuliner, terus Ade meminta mempekerjakan mereka sebagai tukang ini, tukang itu, atau mengembangkan kemampuan diri mereka, misalnya yang bisa nyanyi, yang bisa jahit, yang bisa apa. Nah, itu gimana nih Mas? Karena dua hal yang berbeda seperti itu. Sebenarnya banyak banget ya kalau bicara tentang kayak gitu tuh. Saya tuh orang yang tadi kan udah saya bilang, saya tuh orang yang punya banyak mimpi. Yang pertama, saya tuh pengen banget punya tim yang saya kan punya kampung halaman, pengen punya tim yang dimana sih bisa nge-explore kampung halamanku, dimanfaatkan dengan baik gitu. Kedua, pengen punya bisnis atau produk yang memang sumbernya tuh dari saya sendiri gitu. Jadi ya orang-orang itu tadi saya bilang, orang-orang itu ya bisa masuk ke situ. Nah, jadi singkat ceritanya seperti itu. Jadi intinya Sobute inspiratif. Dia menginspirasi orang, pengen menghidupkan kehidupan orang lain gitu. Jadi ketika dia hidup sekarang masih diberikan nafas sama Allah, jadi dia tidak puas hanya untuk hidup dia sendiri dan orang yang terdekatnya aja. Jadi gini, karena aku udah pernah ngerasain yang namanya ibaratnya bekerja dengan tidak nyaman, jadi bekerja dengan tidak nyaman, dengan impian yang tinggi tapi bekerja terus kemudian tidak nyaman. Saya tuh pengen nanti membuat orang-orang yang saya pedulikan atau yang saya
saya pedulikan itu bekerja sesuai dengan passion mereka dan nyaman di tempat saya kayak gitu. Bahkan Dan bermanfaat lah untuk orang banyak. nah itu jadi intinya dia pengen hidup tapi untuk menghidupkan orang lain. Dia pengen bahagia dan membahagiakan orang lain. Iya, gitu. Dia tidak hanya ingin bahagia untuknya sendiri tapi Iya. untuk membahagiakan orang-orang di sekitarnya, terutama untuk daerah-daerah di kampung halamannya seperti itu. Karena memang yang hadisnya itu loh, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang sekitarnya seperti itu. Gitu. Ini cerita singkat kami. Alhamdulillah, semoga ya sebelumnya terima kasih ya Dek. Jadi pantai ini adalah pantai yang saya impikan beberapa minggu terakhir. Tenang banget di sini, saya sampai nangis. Terima kasih. Semoga Allah mudahkan, lancar-lancar, Sobat Inspiratif. Salah satu orang pertama yang masuk ke vlog saya yang Sobat Inspiratif. Judul pokoknya. Menginspirasi banyak orang. Kita nih 2000. Nah, ini jadi saksi ya, teman-teman. Ini jadi saksi, saya upload di YouTube saya. Yang ada, kalau ada yang nengok, alhamdulillah. Kita lihat cita-cita dia pengen punya manajemen, mengembangkan orang sekitarnya. Oh iya, terakhir keluarga. Kan sebenarnya kemarin dia udah bawa keluarganya jalan-jalan, udah seperti itu. Terus sebenarnya adiknya udah punya posisi jabatan juga, udah bekerja gitu loh. Apa sih titik tertinggi yang pengen Ade lakukan untuk ibu, bapak, dan Yudi dan orang-orang sekitar lah, terutama mereka bertiga dulu yang kandung gitu. Bapak Sebenarnya langsung aja lah Iya, ke iya. keluarga ya kan, nggak spesifik karena sebenarnya banyak banget juga impian saya untuk keluarga saya. Yang pertama ya memang dari rencana dari dulu itu saya pengen banget, kan saya emang terlahir dari keluarga yang tidak kaya juga ya, sederhana lah, mencukupi gitu. Nah ya saya pengen orang tua saya itu merasakan apa orang ada, sampai berpikir apa yang orang kaya rasakan, itu aku pengen banget. Yang pasti itu ya ke Mekah, kemudian ya kan kalau saya kan orang desa ya, orang desa itu kan punya pola pikir beda sama orang kota gitu. Nah aku pengen orang tuaku bahkan lingkunganku pengen ngerasain, atau iya pengen ngerasain hidup jadi orang kaya itu gimana sih gitu, setidaknya kayak gitu. Karena memang orang kaya sama orang biasa kayak kita tuh beda ya, jadi ya impiannya ke situ ya, semoga jadi orang kaya. example dari mungkin mobil gitu ya, mobil gitu ya, kayak Ya kehidupan pastilah ke dunia lah ya. Mekah, maksudnya naik hajikan mereka gitu, kemudian mobil semuanya sih. Ya, Overall intinya gini, gitulah, kebahagiaan dunia akhirat insyaallah. semua orang lah, pasti semua orang pengen membahagiakan orang tua. Sebenarnya orang tua aku tuh nggak muluk-muluk sih, cuman ya namanya anak ya kan, tapi pasti pengen semuanya, semua orang tuanya merasakan yang orang tua lain rasakan. Ya. Jadi intinya ini di tanggal berapa sih? Tanggal 11 apa 19? Sekarang tanggal 19 ya Atau Livi nikah ya. 18 19 Maret 2021 di Watulawang Gunung Kidul. Inilah harapan-harapan adik saya. Kita doakan doa baik, insya Allah kembali kepada kita gitu. Semoga Allah mudahkan pilihannya, itu memang ya ada yang terbaik walaupun ada yang dikorbanin. Insya Allah kalau niatnya karena Allah, Allah bantu. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan dan semoga terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Pertama untuk nikah dulu dan capaian-capaian untuk manajemen dan lain-lain sebagainya. Ibu bapak saksi, semoga nanti ibu akan merasakan apa yang Lisna niatkan untuk ibu dan bapak dan Yudi juga. Dan orang-orang sekitar seperti kami. Dia orang baik, insya Allah kebaikan dia akan dibalas sama Allah. Say something terakhir, kata-kata motivasi. Kalau motivasi dari aku, mungkin ada sih orang pemikiran yang kalau bermimpi itu kadang jangan tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit gitu. Cuman kalau menurut saya ya bermimpi aja gitu, karena siapa tahu mimpi kita diijabah, nanti tercapai. Bermimpilah di paling di langit ke-7, citanya kau jatuh di langit ke-6 ke-5. Dan kalau dia jatuh di antara bintang-bintang. Mimpi itu adalah cara-cara untuk kita semangat untuk bekerja. Memotivasi kita untuk bekerja. See you the next vlogs.